Shalom anak-anak, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKI Sumut Kuala Mencirim pada Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Kita mau berdoa dan menyerahkan baktian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, hingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami dengan penyertaan Tuhan, dan kami senantiasa diberi kesehatan, dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan dalam setiap apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur Bapa. Pagi ini kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati anak-anak yang di rumah, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua, Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan, yang hamba beritakan pada hari ini, boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekalian, dan anak-anak Tuhan semakin mengerti bahwa kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa kepada kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bahan Alkitab diambil dari Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Untuk anak kelas besar boleh membacanya setelah ibu menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Temanya pertolongannya ajaib. Maksudnya adalah pertolongan Tuhan ajaib. Nah, anak-anak, apa kabar hari ini? Tentu kabar baik, bukan? Harapan ibu, anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak kita tentu pernah mengalami sakit. Kalau yang namanya sakit tentu tidak enak ya. Ibu juga pernah merasakan sakit. Nah, pasti kita akan mencari di mana kita bisa disembuhkan. Mungkin juga ke dokter, mungkin juga minum obat. Ada usaha yang kita lakukan untuk supaya kita bisa sembuh. Nah, di sini ibu akan bercerita tentang seorang panglima perang Raja Aram yang bernama Naaman. Suatu hari Naaman ini menderita sakit kusta. Ia sangat sakit karena ada luka di sekujur tubuhnya. Kemudian istri Naaman ini mempunyai seorang hamba. Hamba itu adalah pelayan yang membantu istri Naaman. Hamba perempuannya ini adalah seorang Israel, kebangsaan Israel. Dan hambanya ini berkata kepada nyonyanya, sekiranya Tuhan mau menghadap nabi yang di Israel, dia pasti akan sembuh. Kemudian istri Naaman menyampaikan berita itu kepada Naaman. Lalu Naaman merespon. Dia pergi kepada Raja Aram, dan memberitahukan kepadanya bahwa gadis Israel yang adalah pelayan istri Naaman berkata bahwa ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka Raja Aram menjawab, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu Naaman pergi
dan membawa sebagai persembahan ada uang, ada emas, dan juga ada pakaian, dan menyampaikan surat dari Raja Aram itu kepada Raja Israel dan meminta Raja Israel untuk dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Kemudian Raja Israel menerima surat dari Raja Aram dan membaca surat itu. Ketika ia membacanya, ia merasa kesal. Lalu ia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Tuhankah aku sehingga orang ini meminta aku untuk menyembuhkan penyakitnya?" Ternyata Nabi Elisa mendengar berita itu dan berkata kepada raja, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa di Israel ada seorang nabi." Berita itu sampai kepada Naaman, dan Naaman datang dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Nabi Elisa. Nah, anak-anak, kemudian Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Dia menyuruh pelayannya berkata kepada Naaman dengan pesan kepada Naaman, "Pergilah mandi, membenamkan diri sebanyak 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih dan engkau akan menjadi tahir." Anak-anak, Naaman pergi dengan kesal. Dia dongkol dalam hati dan berkata, "Mengapa nabi itu tidak menemui aku dan langsung menyembuhkan aku? Malah disuruh mandi di sungai Yordan. Bukankah sungai-sungai di tempatku, maksudnya di Aram, jauh lebih baik, lebih indah daripada sungai yang ada di Israel? Aku tidak mau mandi di sungai Yordan." Itu perkataan Naaman. Kemudian Naaman pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang dan berkata, "Seandainya nabi itu menyuruh Bapak perkara yang sukar atau sulit, bukankah Bapak akan melakukannya juga? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi sembuh.' Lakukanlah dan taatilah perintahnya." Naaman mendengarkan perkataan pegawainya itu. Kemudian mereka berjalan menuju sungai Yordan. Dan ketika dia turun ke dalam sungai Yordan, Naaman membenamkan dirinya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ketika 7 kali dia naik, lalu dia melihat sekujur tubuhnya tidak ada lagi luka-luka, tidak ada lagi borok-borok. Dia betul-betul tahir. Anak-anak, sungguh ajaib pertolongan Tuhan ya. Dia tahir dan kemudian dia senang. Dia bersuka cita, dia bersyukur bahwa dia bisa pulih, dia bisa sehat kembali, dia bisa sembuh. Lalu apa yang dilakukan Naaman? Kembali Naaman dan pasukannya pergi ke rumah Nabi Elisa untuk mengucap terima kasih kepada Nabi Elisa. Nah, anak-anak, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit yang kita alami. Sama seperti Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan Naaman. Tuhan juga memakai dokter, obat-obatan yang kita makan kala kita lagi sakit untuk menyembuhkan
penyakit kita. Tuhan juga memakai orang tua kita untuk merawat kita sehingga kita bisa sembuh. Jadi, jika kita sakit, mintalah pertolongan Tuhan, berdoalah minta kesembuhan dari Tuhan. Namun, jangan lupa kita harus taat, patuh pada perintah. Seperti tadi Naaman, walaupun dia kesal, dia tetap melakukannya. Dia tetap taat, mau melakukan perintah Nabi Elisa untuk mandi dan membenamkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk mengucap syukur. Setelah sembuh, Naaman mengucap syukur, berterima kasih kepada Nabi Elisa. Kita juga kalau kita sudah sembuh, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kesembuhan. Nah, anak-anak, sekian firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak yang di rumah semuanya tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diberi kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan, karena Tuhan tetap menolong kami, menyertai kami, memberkati kami dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, kami mohon anak-anak Tuhan yang di rumah, Tuhan berkati dalam pendidikan mereka, dalam pelajaran mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan tetap membimbing dan menuntun. Berikan semangat dalam belajar, berikan ketekunan dalam mengikut Tuhan, dalam melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Kami mohon Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya.